pada hari ini Jumat yang agung, kami dapat Tuhan beribadah untuk merenungkan kembali karya-Mu yang begitu besar. Engkau berikan hidupmu mati di kayu salib karena Engkau sangat mengasihi. Engkau tidak ingin seorang pun kami binasa, tapi kami semua agar hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Kalaupun kami menghadiri hidup dalam dunia ini, agar kami dapat menemui Engkau dan Kau tempatkan kami dalam Firdaus yang begitu indah dan bahagia sebelum Kau datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput setiap orang yang ada di dunia untuk bersama dengan Engkau selama-lamanya. Inilah kami yang hadir. Mulai dari awal ibadah kami sudah mulai mengungkapkan apa karya-Mu, apa yang Kau lakukan, apa yang Kau telah kerjakan bagi kami. Kami dapat merenungkan semua apa yang telah Kau lakukan, agar kami rendah hati, setia, tekun dan berpengharapan, dan hanya Tuhan percaya kepada-Mu. Inilah doa kami. Terimalah semuanya kegiatan yang dilakukan daripada muda-mudi, anak-anak apalagi yang kecil, mereka suatu Tuhan dan lakukannya, biarlah itu menjadi suatu renungan bagi kami. Di pertengahan ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu untuk dapat kami tangkap, untuk dapat kami Tuhan renungkan, sehingga kami benar-benar makin rendah hati, makin setia, makin tekun untuk merendahkan diri kepada-Mu. Karena itu sentuhlah manusia batin kami, dan kami menyediakan telinga kami mendengarkan firman-Mu, sehingga hamba-Mu juga yang tidak tahu apa-apa ini, tapi urapilah, taruhlah firman-Mu dalam diri hamba-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu bagi kami, menyapa kami pada hari ini untuk kami Tuhan renungkan dalam hidup kami, agar kami makin betul-betul makin setia lagi kepada doa kami dipanjatkan dalam nama Yesus. Kami telah berdoa, kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan baik oleh Tuhan. Silakan dulu Bapak Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sapa kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Ya, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari kitab Markus 15. Markus 15 dari ayat 33 sampai 41. 33 sampai 41. Kalau sudah ketemu dan kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca firman Tuhan ini, dan ketika kita baca, kita renungkan dengan dalam-dalam apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman yang kita baca ini. Kalau judulnya di atas, Yesus mati, ya, Yesus mati. Kita baca secara bergantian. Saya baca nanti ayat 33 dan Bapak Ibu ayat berikutnya. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3.
itu berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Kita baca bersama-sama. Mereka telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah Jumat, ya, hari Jumat. Tapi karena hari Jumat ini Yesus disalibkan, maka disebutlah dia Jumat Agung. Sekali lagi, Jumat Agung. Jadi kita agungkan kematian Yesus itu. Intinya kita agungkan kematian Yesus. Karena kematian Yesus itu mempunyai makna. Haleluya. Haleluya. Kita bertanya, ya, kita bertanya, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Kalau secara rasio kita, dia mati dan dia mati itu kebodohan secara manusia. Dia berikan dunia, dia tidak berbuat apa-apa dan sebagainya, dia mati. Tapi kalau kita bisa telusuri lebih dalam, maka kita bertanya, siapa Yesus itu? Ingat, siapa Yesus itu? Inilah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Kenapa Yesus itu? Jadi kalau kita baca kembali bagaimana Alkitab menuliskan bahwa Yesus itu, ingat, Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ingat itu Yohanes 1 ayat 12. Dia firman, ingat, dia firman yang telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Ayat satunya Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Dia mati di kayu salib. Maka kita bertanya, untuk apa dia mati di kayu salib? Sekali lagi, untuk apa dia mati di kayu salib? Apakah dia mati karena kesalahannya? Karena dia mati karena sesuatu ada yang dalam dirinya dia harus mati dan sebagainya?
Tidak. Tapi kita harus kembali mengacu ke awal. Ingat, kita mengacu ke awal, yakni ketika Allah telah menjadikan manusia, yakni Adam dan Hawa. Ingat, Adam dan Hawa, dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tak berdosa. Ingat, dia diciptakan dalam keadaan yang tak berdosa. Dengan keadaan seperti itu dia berada dalam Taman Eden, tetapi ada yang tidak senang dia bahagia di Taman Eden. Maka melalui ulah si iblis, harus kita lihat sana, dia digoda. Ingat, ia digoda dengan suatu godaan, karena memang Tuhan sudah berkata di taman ini, lihat taman ini ada satu pohon yang tidak boleh engkau makan. Ingat, yakni pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau engkau makan pohon itu, engkau pasti mati. Pasti mati. Ulat ini licik. Dia tidak datang kepada si Adam. Ingat, dia tidak datang kepada si Adam, tapi dia datang kepada si perempuan itu. Perhatikan ya, dia datang kepada si perempuan itu. Karena iblis ini tahu, kalau aku datang kepada Adam, maka dia tidak bisa aku goda. Ingat, supaya paham ya, ini tidak supaya bisa tangan firman ini. Aku goda, tapi aku pergi kepada perempuan itu. Kenapa perempuan itu mudah digoda? Karena dia perempuan? Bukan. Sekali lagi, bukan karena perempuan dia mudah tergoda. Tapi karena apa? Karena perempuan itu hanya mendengar berita itu dari si Adam. Ingat, karena si Adam lah yang langsung mendengar berita itu dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak berarti semua perempuan, termasuk laki-laki begitu maksudnya. Kalau kita juga mau mendengar firman Allah langsung dari Dia, maka itulah yang bisa menyentuh batinnya, membuat dia kuat kokoh untuk menghadapinya. Haleluya. Enggak ada haleluya. Haleluya. Karena itu dari sini kita belajar, kepada kita katakan yang hadir ini, kamu harus memberikan dirimu langsung mendengarkan firman. Ketika kita mendengarkan firman pada seperti ini, haleluya, haleluya. Ingat, maka kita berikan diri kita langsung. Perempuan itu tidak hanya mendengarkan dari Adam. Itu berita yang lain yang dirapatkan, sehingga dia digoda dan dia mengambil buah pohon. Sejak saat itu juga dia mengambil, dia makan, dan dia berikan juga kepada Adam. Baru dikasihnya kepada dia. Kenapa dia tidak berkata apa-apa? Ingat, kenapa dia tidak berkata apa-apa? Nah, kita pun tidak memberikan apa-apa jawaban. Kalau
kita mempunyai konsep dalam diri kita ya begini, bagaimanalah kasihnya kepada istrinya. Tidak mungkin dibiarkan dia nanti tertinggal sendiri, aku juga tidak bersama dengan dia. Begitu boleh saja secara logika kita. Asirohakon non dia istrikon, kalau salah nama mendalam sendiri, orang bawa beraku juga, kan bisa kan? Cara logika kita ya. Mana nanti dia pergi. Lemah asarap kami tetap menderita. Itulah jawaban manusia. Yang pasti mereka mendengarkan dan memakannya. Sehingga manusia ini, ingat, sehingga manusia ini jatuh berdosa. Amin. Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Amin, artinya benar cerita itu maksudnya di situ, ya, benar jatuh, dia berdosa. Saya selalu katakan jatuh berdosa, bukan jatuh ke dalam dosa. Ingat itu, saya selalu pakai jatuh berdosa, artinya berdosa manusia ini. Ya, kalau jatuh ke dalam dosa, karena ada dosa itu dia di situ, hanya seperti orang masuk ke lumpur. Kalau sudah masuk ke lumpur, bersihkan saja sudah bebas, kalau begitu mandi. Tapi karena dia yang berdosa, tertanam dalam dirinya, batinnya, sehingga manusia yang telah berdosa ini dia tak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Haleluya. Dengan usaha apapun, dengan apapun yang kita lakukan, berjalan untuk membebaskan kita dari dosa itu tidak bisa. Dengan apapun kebaikan yang akan kita lakukan pun tidak bisa. Kalau istilahnya seberang dengan amal yang bagaimanapun, kita tidak bisa melakukan untuk bebas dari sini. Tapi karena Allah ini mengasihi orang yang berdosa itu. Amin. Amin. Ingat, Allah mengasihi orang yang berdosa ini. Karena Tuhan sudah tahu dia tak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, tak sanggup untuk membebaskan dirinya sendiri dari cengkraman dosa itu. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi manusia, ingin dia diselamatkan. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Sekali lagi, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, kita baca bersama-sama. Dari firman ini tadi diceritakan bagaimana Yesus tadi yang sudah saya ceritakan tadi, siapa dia? Dia mati di kayu salib untuk mewujudkan yakni kasih Allah kepada kita. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang telah kita baca ini pada Jumat yang agung ini yang Tuhan katakan. Allah mengasihi umat manusia. Amin. Dia mengasihi kita. Aku mengasihi umat manusia. Kenapa Tuhan mengasihi manusia? Kalau iblis berdosa, malaikat berdosa. Ingat, kalau malaikat berdosa, mereka tidak ada yang dikasih kepada mereka. Ingat, kalau iblis malaikat berdosa, malaikat yang berdosa seperti si apa itu si Lucifer, Allah tidak beri kesempatan untuk mengasihi, karena dia malaikat yang diciptakan dari roh. Tapi manusia tidak diciptakan dari roh. Ingat, tapi manusia diciptakan dari mana? Dari debu tanah. Ingat, dari debu tanah, bukan dari roh.
Maka dari situ kepada penduduk tanah ini Allah mengembuskan nafas hidupnya ke lorong hidupnya, nafasnya ke lorong apa itu, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Itu sebabnya dia mengasihi dia, karena dia tahu manusia itu penuh dengan ketakberdayaan, ketakmampuan. Ketika dia berdosa, Allah mengasihi dia. Haleluya. Dan untuk itulah dia mengasihi. Maka seperti kita baca, boleh kita baca, kalau kita perhatikan nanti di ayat Yohanes 3 ayat 16. Coba kita lihat begini misalnya dia. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dia mengasihi dunia ini, karena di dunia ini tinggal manusia yang diciptakan dari debu. Maka dari orang yang dikasihi itu, ingat, yang dikasihinya itu, kalau dia mau menerimanya, artinya percaya apa yang telah dilakukannya itu, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Ingat ya, dari orang itu, dari orang yang ada di dunia ini, itu maksudnya dari orang yang ada di dunia ini, kalau dia percaya Allah yang mati itu, ya, Nabi Yesus yang mati itu, maka dia mendapat hidup yang kekal. Ingat, tapi kalau dia tidak percaya, tidak mendapatkan hidup yang kekal itu juga. Bisa ditangkap maksudnya. Haleluya. Semua kita ini contoh yang ada ini. Contohnya katakan, aku mengasihi kau, kamu semua yang ada ini. Katanya kepada kita, siapapun aku sangat mengasihi kau. Tapi kalau kita berkata dari situ, aku sudah ngomong, mamanya kan, apa yang kau bilang adalah itu. Hingga kita nggak mau menerimanya, nggak mau ya percaya kepada katanya itu. Dia bilang, sehingga kita nggak mendapat bagian di dalamnya akhirnya. Kita saja yang mau percaya kalau dikatakan kita mengasihi dia. Haleluya. Itulah sekarang renungkanlah, kita mengasihi kita semua yang ada ini. Sekarang maukah kita mempercayai itu? Ya, apakah kita sekarang percaya itu, kasihnya itu? Yang setuju angkat tanganmu. Haleluya. Ya, kita respon dia. Jadi kalau sudah kita angkat respon, harus menjadi komitmen, janji. Ingat, janji itu pada Tuhan harus kita buktikan, kita tunjukkan, kita nyatakan. Jadi dia mati di kayu salib karena kasihnya untuk kita. Kenapa tadi? Kita mau dibebaskan dari mana tadi? Dari dosa yang mencekam kita, sehingga mati di kayu salib. Dia berikan, dia rela untuk itu. Ingat, dia rela untuk itu. Aku berikan hidupku kepadamu, karena akulah yang bisa melepaskan kau dari dosamu itu. Kalau dengan dirimu, kamu tak sanggup, karena engkau dari debu yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga akulah yang menyelamatkan. Sehingga aku mati di kayu salib untukmu. Haleluya. Itulah yang kita baca hari ini. Apa arti kasih? Dalam bahasa
Yunani ada beberapa kasih, mulai bahasa Batak tembok kolak kolong buatnya. Bahasa Indonesia juga kasih. Nggak mengerti kita itu. Mana kasih mana itu kalau kita, ya. Padahal kasih itu beda, maksudnya kasih ini. Tapi bagi bahasa Yunani ada bermacam, ada langsung bedanya. Kalau kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Ingat, kasih agape. Ada namanya kasih storge, darah. Ada kasih filia, kekeluargaan, ya, dengan sesama. Bermacam. Jadi kasih dikatakan agape. Apa kasih agape? Aku rela mengorbankan diriku untukmu tanpa balas. Itulah yang mau dilakukan Tuhan kepada kita. Aku mengasihimu. Haleluya. Kalau gitu, kalau kita sudah dikasihi Tuhan, ya, ingat, sudah dikasihi Tuhan, sudah nyatakan kepada kita kasihnya kepada kita, kita perhatikan ada 3 hal yang dikatakan oleh firman yang sudah kita baca ini. Ingat, ini firman yang kita baca ini yang perlu kita renungkan. Yang ini, kalau kita baca firman, dari situlah kita untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan dari firman yang sedang kita baca. Ingat, memang seri khotbah nggak seperti itu, dibaca ayatnya sudah itu yang lain melantuk, nggak ada hubungannya lagi kan, yang nggak dari situ lagi. Tapi kita dari situ harus kita lihat apa yang dikatakan Tuhan dari pesan yang kita sedang baca. Haleluya. Ada 3 hal yang harus dikatakan pada kita yang kita renungkan, yang Tuhan lakukan menyampaikan dari firman ini. Pertama, kembali kita baca lagi. Saya baca lagi kembali dari sini, baru kita perhatikan. Pada jam 12, jadi jam 12 ini terjemahan ini menurut pemahaman kita, ya, pemahaman kita, supaya kita mengerti jam 12. Karena kalau dipakai bahasa Yunaninya di situ nggak mengerti kita ini, maka terjemahkan menurut kita, itu maksudnya supaya pengertian. Karena kita mulai dari jam 12, mulai dari jam 12 setelah Yesus disalibkan, dia disalibkan mulai pukul 9 pagi. Supaya tahu, karena malamnya itu pada kita rayakan, yakni Kamis Putih, dia ditangkap, dia diri dan sebagainya. Pada malam itu semalam-malaman dia tidak tidur. Ingat, tidak tidur, sehingga diberikan hukuman kepada dia, harus disalibkan dan dipakai di kepalanya dengan duri mahkota duri yang tajam dan sebagainya, dan dipukul dan sebagainya sampai banyak darah yang mengalir. Dia disalibkan, tapi ada juga 2 orang yang bersama dengan dia, kiri kanan. Dia disalib. Nah, dia bukan. Mulai pukul 9 sampai pukul 12 sebelum apa-apa dunia ini dulu. Ya. Tapi setelah mulai jam 12 dikatakan dunia ini mulai gelap. Nanti kalau sudah jam 12 mulai gelap. Tapi hanya di situ gelap. Bukan sebenarnya bukan dunia yang gelap, di dunia ini maksudnya. Tapi hanya di situ yang gelap. Bukan karena ada embun. Kalau ada sini kan ada embun gitu menutup matahari baru gelap, enggak. Itu makanya bisa kegelapan. Gelap sampai jam 3 sore. Karena kita sudah jam 12, baru jam 1, jam 2, jam 3. Gelap. Nah, dia gelap. Itu maksudnya jam 1, jam 2, jam 3 gelap. Ya, pada jam 3 baru dikatakan sana tadi
jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Lalu dia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini kalau bahasa kitab Markus ditulis Eloi, Eloi pakai oi oi. Kalau kita baca Matius bukan Eloi, Eloi, ya itu beda lagi ya. Eloi, Eloi, Eli, Eli. Kalau kitab Matius Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi itu bahasa Arab, Eli bahasa Ibrani. Itu dia. Pakai bedanya Eli dengan oi. Kalau sabachthani serupa. Eloi, Eloi, ya, lama sabachthani. Eloi itu artinya I-nya Allahku, Allahku. Eli pun begitu. El itu El Allah, I aku, itu maksudnya. Supaya tahu. Eli, Eli, El itu Allah, I aku. Jadi Allahku, Allahku. Oi itu bahasa Aramiknya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, meninggalkan aku. Sehingga orang yang guru itu di situ berkata, wah, kita dengar, kita tunggu dulu si Eli. Mereka tahu si Eli dalam Bapa akan datang nanti menolongnya. Itu yang mereka tangkap. Ya, ingat. Jadi kita lihat di sana, baru datang dia, Eli, lama sabachthani. Sana kita lihat sana. Jadi dia katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah, supaya kita pahami, pada saat itulah maka seluruh dosa kita dimasukkan ke dalam diri Yesus yang hidup. Itu sampai dunia gelap. Nah, maksudnya Bapak Ibu, di situ dia. Jadi dosa kita yang dalam tadi saya cerita, makanya saya cerita dari Adam tadi kita berdosa semua. Sekarang dosa kita ditimpakan kepada dia. Ingat, ditimpakan kepada dia. Dosa umat manusia ini ditimpakan kepada Yesus, sehingga dia menjadi berdosa oleh dosa kita. Haleluya. Dia berdosa sehingga Bapa yang ada di dalam dirinya, karena dia tidak, Bapa itu tidak pernah terpisah. Itu makanya kalau ada Filipus bertanya, di mana Bapa itu? Dia bilang, Filipus, melihat aku sama dengan melihat Bapa itu. Karena aku dan Bapa itu tidak terpisahkan. Karena apa yang aku katakan selalu, apa yang Bapa katakan kepadaku. Karena aku tidak berkata-kata dengan diriku, tapi oleh Bapakku yang ada di dalam diriku. Amin. Tapi pada saat disalibkan itu, dosa itu sudah mendapat ke dalam diri Yesus. Dan inilah dibuktikan dengan kegelapan ini tadi mengatakan, sehingga dia ditinggalkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau aku tinggalkan kamu, Allahku? Kalau gitu dia tinggalkan. Jadi Bapa itu dia tinggalkan dia. Sekarang dalam Yesus, tadi awalnya dalam Yesus bersama dia. Tapi setelah Yesus itu merangkul semua dosa, maka dia meninggalkan ini dan dia datang merangkul, yakni manusia yang telah ditebus ini. Amin. Itu sehingga inilah nomor 2. Sehingga nomor 2, Allah memeluk merangkul umat manusia itu. Haleluya. Ketika dia tinggalkan anaknya, kan tadi bersama dengan anaknya. Ingat, sekarang dia tinggalkan anaknya ini karena keterbasukan. Dia ditemukan, jumpai manusia ini, dia memeluk, dia rangkul dia. Sehingga katakan, kenapa kau tinggalkan aku Bapa? Kalau dijawab manusia, tidak manusia, aku sekarang mau merangkul ini manusia ini supaya kita menyatu dengan kita lagi. Haleluya.
Ingat, itulah kasih. Itulah kasih. Dia tinggalkan anaknya, dia jumpai kita. Seperti cerita seorang dalam perjanjian baru, katakan ada 2 orang anak yang ditinggalkan. Satu anaknya minta upahnya, "Bapak, mari mana bagian?" Kan begitu kan? Dia pergi, dia habiskan. Sudah itu dia sadar sana sampai dia sudah makan babi. Dia sadar, di rumah bapakku banyak makanan, banyak ini. Aku pergi kepada bapak. Ingat, aku pergi kepada bapak. Dan ketika masih berjalan menjumpai bapak, masih jauh, bapak datang merangkul dia. Haleluya. Dia tumpul bangkit. Begitulah kita. Dia datang merangkul kita karena kasih mau memeluk kita. Maukah kita meresponi kasihnya yang dalam ini? Haleluya. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 21 untuk ini. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Saya sudah persiapkan kian supaya terlapor ke saya. Bapak Ibu sudah mencari apa-apa. Beginilah isinya 2 Korintus 5 ayat 1. Dia yang tidak mengenal dosa, maksudnya di situ. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Itu tadi karena dia dosa itu dipeluknya tadi, dia semua dalam dirinya, maka dibuatnya menjadi dosa. Ingat, menjadi dosa kan sana karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh dia. Gitu kan? Sudah sekarang tadi karena dosa kita timpakan, maka kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita dipeluk, dirangkul, dosa kita ini dibebaskan. Itulah kasih Allah yang dalam bagi kita. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita tadi dalam sini. Sehingga dia 12 ke 8 dan sebagainya berlangsung sampai jam 3. Dia makan sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Coba, inilah kasih Allah kepada kita. Kasihnya yang dalam. Dia tidak ingin seorang pun kita ini binasa. Haleluya. Dia berikan anaknya. Dia berikan. Karena aku sangat mengasihi umat manusia ini tanpa terkecuali kita tidak mau meresponinya. Sekali lagi, terkecuali kita tidak mau meresponinya, tidak mau menangkapnya, tidak mau mengambilnya di dalam bagiannya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Sekarang saya baca kembali ayat yang berikutnya dari ayat yang ke 37 sampai 39. Saya baca 37. Yesus berseru dengan suara nyaring. Dia berseru, setelah semua itu dia berseru, Yesus itu berseru. Karena dia sudah tahu juga, tugas dia sudah terwujud. Ingat, tugasnya sudah terwujud. Mau merangkul dosa orang manusia ini, dosanya aku terima semua dalam diriku. Karena dia mampu melepaskan itu, menghancurkan itu, mematahkan semua itu. Ya, itu dia. Sehingga dia berseru. Tapi dia disebutkan seruannya di sini. Kalau di sini ya disebut. Kalau dibaca lain, tempat lain berkata setelah dia berseru berkata sudah selesai. Itu tempat lain berkata. Sehingga disebutkan seruannya sudah selesai. Artinya tugas dia sudah selesai. Sudah selesai, baru dia menghembuskan nafasnya. Ya, dia hembuskan nafasnya. Dia ke sana. Dia menghembuskan nafas terakhir. Ayat ke-38 di sini kuncinya yang penting. Terkoyaklah tabir bait suci. Ingat, terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Jadi tabir bait Allah itu, tabir itu artinya bait suci.
Supaya paham, bait suci itu ada dua, yakni biliknya. Dua biliknya. Satu bilik kudus, satu bilik yang maha kudus. Ingat, sehingga tabir inilah menyekat sehingga imam tidak boleh masuk ke bilik yang maha kudus kalau tidak melampaui ya hal-hal tertentu. Dia di sana, dia tadi itu terbelah, sehingga dikatakan, apa hubungannya? Kok tidak pikir ya? Kok dia mati di kayu salib? Apa hubungannya dengan daging baik yang ada baik suci? Itu logika kita, apa hubungannya? Ya, baik Allah, hanya baik suci. Ya baik suci atau baik Allah atau enggak apa? Ya dia mati, gayanya. Baik Allah itu adalah gambaran dari yakni tahta surga. Haleluya. Tabernakel surga, gambaran surga. Dan untuk itu ada batas-batasnya, ada sekat-sekat yang tidak boleh ditembus masuk. Tuh. Tapi dengan matinya di kayu salib, itu maksudnya bahwa David itu adalah diri Yesus sendiri. Haleluya. Itu maksudnya dirinya lah. David itu melukiskan daripada diri Yesus sendiri. Nah, ingat itu, diri Yesus. Contoh bikin lagi, pernah orang Israel itu di padang gurun mereka berdosa, maka datang ular mematuk, kan gitu kan, dipatuk, sehingga dikatakan oleh Tuhan kepada Musa bikin ular apa ini? Karena kan ular tembaga itu, siapa yang melihat ular itu maka dia hidup. Ular itu kan menunjuk kepada karya Kristus di kayu salib. Itu maksudnya, seperti itu gambarannya. Begitu juga David itu, tapi yang ada dalam ayat itu adalah diri Yesus sendiri. Sehingga ketika dia mati, maksudnya David itu dihancurkan, tidak ada lagi membatasi dia, tidak ada lagi pembatasan dia, sehingga orang sudah bisa langsung masuk ke dalamnya. Kalau tidak boleh, harus melalui imam khusus. Ingat, imam khusus baru masuk ke situ. Karena Yesuslah yang memberikan imam yang besar itu, kan begitu. Melalui dia kita masuk, itu dibebaskan, sehingga dialah dimasukkan. Jadi apa yang kedua mau dikatakan di situ dengan apa ini? Dengan cerita yang dikatakan tadi di sini. Yang kedua yang mau Tuhan katakan kepada kita di sini, Allah mempersekutukan umat kepadanya. Allah mempersekutukan umat kepadanya. Artinya dengan David tadi, sekarang siapapun bisa dapat bersekutu kepada aku. Haleluya. Asal kamu mau datang tadi kepada kita, asal kamu mau datang kepada aku terima. Nggak perlu ada batas-batas, ya. Nggak ada di sana satpam, istilah seperti kita. Ada satpamnya, nggak boleh masuk. Enggak, ya. Ada menjaga, enggak. Sekarang mau masuk silakan. Asal mau masuk, diberi kebebasan. Nggak ada lagi pembatas. Mau masuk langsung ke hadirat Allah, silakan. Haleluya. Silakan. Karena dia sudah datang kepada kita. Lihat, dia datang kepada kita, datanglah kepada dia, makin berpelukanlah kita, bersatu dengan dia. Haleluya. Menyatu. Kita bersekutu kepada Tuhan. Dia menyatu kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan hal itu. Itu sebab mereka katakan, maka sekarang kita bebas untuk masuk. Tidak perlu ada orang lain menjadi pengantar. Pengantar Yesus sendiri, kita tak sendiri aku. Karena kita sudah menjadi imam rajanya secara khusus. Tak langsung bertemu pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Haleluya.
Mari kita baca untuk ini Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Ibrani 10 19 sampai 20. Saya baca langsung sambil Bapak mencarinya, ya. Begini dikatakan Ibrani. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Iya. Jadi dirinya sendiri yang menjadi. Kata tadi kamu sudah bebas. Cuma kan Yesus berkata, akulah jalan. Ya, akulah jalan. Aku jalan, kebenaran jalan, maka melalui itu dia sampai kepada Bapa, bertemu dengan Bapa ini. Itu yang pertama. Kedua, ketiga sudah berakhirlah ketiga. Saya baca ayat berikutnya. Ketiga, lihat, kita perhatikan lagi ayat mulai 40. Di sini dia, di sini ayat 40. Kita perhatikan, kita simak ya. Ada juga perempuan-perempuan melihat dari jauh. Ingat, ada perempuan melihatnya dari jauh. Memang tak bisa dulu dekat-dekat kepada dia. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ya, Salome. Bukan hanya itu, mereka telah mengikut Yesus. Ingat, mereka telah mengikut Yesus dan melayani dia waktu ia di Galilea. Ingat, ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Orang ini memang, kalau di sini perempuan-perempuan ini yang lebih hebat. Ingat ya, perempuan-perempuan ini yang lebih hebat. Laki-laki itu semua sudah mulai kabur, mulai malamnya sudah kabur. Hanya Petrus mulai mencoba mau dekat-dekat, kan? Itu ya, Petrus dia menuntut ikutinya. Kalau yang lain sudah kabur semua, kabur, sampai dia mati ke salib, semua kabur, lari semuanya, tidak banyak. Bahkan dia berkata, kan? Kalau ditanya pun, ini kawannya, si Petrus ini, kawan si itu. Si Yesus itu kenal, aku kenal itu namanya, kan? Sampai 3 kali dibilang, ini ya, enggak kenal. Ini dia tanya 3 kali, baru ayam berkokok. Tapi dia sudah berkata, Petrus 3 kali engkau akan sangkal aku nanti. Setelah ayam berkokok, berkeringat dia, aduh, baru dia sadar. Memang dia sadar adanya kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Artinya kalau ditegur kita mau sadar, itu maksudnya. Haleluya. Ya, tegur seperti Petrus. Jadi teguran ini lebih banyak kepada laki-laki sekarang. Seharusnya kalau menurut Ibrani, laki-laki itu imam, ya kan? Yang membawa. Tapi terbalik. Memang lihat lagi ini. Coba kira-kira hitung laki-laki, berapa orang kita laki-laki, ya? Memang mengikut Yesus banyak sekali perempuan. Lihat ini. Kalau orang Kristen ya, kau tu lanjut ke PBB macam, lanjut ke Katolikan di dia. Wah, anak-anak gue 3 kira. Apalagi pertanyaan kita dari ibadah tengah mingguan, 3 hal mama tahu di sini. 3 hal ini lu kurang dari kok mah jadi orang nak ini harus kan ujungnya. Ini lihat contohnya. Haleluya. Haleluya. Ya, memang perhatian ini. Artinya mari kita teladani kaum ibu-ibu ini. Haleluya. Kita kaum bapak ini mulai belajarlah. Haleluya.
Kalau Bapak, haleluya. Ya, dari sini kita belajar dan ada yang kedua. Ya, dia sejak dulu pun dia terus melayani. Ya kan? Dia melayani. Kita perhatikan tadi kembali kita perhatikan dari sini. Mereka telah mengikut Yesus dan melayaninya. Dia mengikut Yesus dan melayaninya. Kalau mereka butuh untuk Yesus, dikasih apa yang perlu. Itu maksudnya. Ketika dia harus terus dia sambung, dia apa terus dia akan. Apa? Kalau begitu apa maksudnya di sini? Ketika ini dia umat tetap setia beribadah kepada Allah. Begini, memang bahasa Indonesia ini tidak jelas. Kalau bahasa Indonesia jelas, saya nggak tahu Bapak Ibu mau membaca bahasa Batak, nggak tahu saya. Mulai dadah bahasa Batak, lalu dadah bahasa ibadah sih. Ibadah tahu kata ibadah. Naruh di situ ibadah imam akad napangoloi hadaulato itu ibadah. Bahasa Indonesia nya ada ibadah di sini. Ibadahmu itu artinya iso kalau bahasa Batak nak hadaulato daulat. Di tempat nasi dikisi si akas Yusuf katakan aku dan diisi rumahku aku si pangoloi itu si pangoloi ya ibadah itu. Jadi ibadah itu artinya dia mau mempersembahkan apa yang dapat dia berikan kepada Tuhan. Jadi dan seberang itu berkata kalau kita melakukan itu ibadahmu kan gitu kan? Itu ibadahmu. Kalau kita memberikan persembahan apa itu ibadahmu. Kalau berikan ini itu ibadahmu. Kalau melayani Tuhan itu ibadahmu. Haleluya. Apa yang kita lakukan dalam ibadah itu maksudnya menjadi jemaat yang setia beribadah. Sebelum pun Yesus mati, mereka setia beribadah, artinya memberikan sesuatu untuk Tuhannya ini. Dia apa yang dapat dia berikan, dia apa yang dapat dia lakukan, berbuat. Haleluya. Mari mulai belajar kita setia beribadah. Ingat, dia mau itu. Jadi ibadah di sini sekedar dan maksudnya soal apa enggak itu maksudnya. Ya ibadah itu. Ini kata Batak ada udahona, ada pangoloyona, ya kalsulina, apa yang kita kerjakan itu yang dimaksud dengan ibadah. Haleluya. Begitulah perempuan itu, mereka beribadah, artinya dia mau mengikutinya dan mereka melayani apa yang dia berikan, dia berkatakan itulah ibadah. Kita mau untuk meningkat itu, haleluya. Dan mau setuju untuk meningkatkan ibadah kita, katakan angkat tanganmu, haleluya. Ya, iya, mari. Mulai sekarang semuanya. Jadi ibadah itu tidak mencapai hanya datang ke rumah Tuhan, bukan seluruh aspeknya. Haleluya. Istilah doa pakai penota, doa kasih penota, doa nasi itu semuanya itu maksudnya ibadah. Haleluya. Itu ibadah kita. Dia berikan ibadahnya, berikan ibadahnya. Untuk mengakhiri ini, mari kita baca Rom 12 ayat 1. Ya, Rom 12 ayat 1. Saya baca begini, Rom 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, lihat, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, katanya kepada kita sekarang oleh Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itu maksudnya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahkan hidup ini. Ya, mereka badak sudah ulum. Amin. Ngulu itu termasuk waktu ini dan semua sudah harus dibalas diri. Persembahkan itu maksudnya persembahkan. Baru titik 2. Ingat titik 2, ya kan? Apa dikatakan di sana yang terakhir?
Terakhir apa dikatakan? Iya. Apa dikatakan? Itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya itulah ibadahmu tadi mempersembahkan tubuhmu ini itu maksudnya, itu ibadahnya. Itu maksudnya. Nilai ufti muluk gugum posang gue itu maksudnya kan dulu sudah dalam nasi pilih nabi tangan sudah itu hadolatom kata watakna itu hadolatom ya mula bahasa watakna itu hadolatom kalau bahasa Indonesia itulah ibadahnya itu dia marilah dan renungkan itulah yang Tuhan lakukan di kayu salib. Karena kasihnya yang dalam bagi kita, dia tidak ingin seorang pun dari kita ini binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sekarang terserah kepada kita. Itu terserah kepada kita. Mau meresponinya, kita makin gemudi. Ini pergumulan, nggak mudah, nggak segampang, enggak. Marilah kita mulai bentuk. Sehingga saya percaya yang kedatang ini kalau sudah betul-betul dia disentuh Tuhan, hari Minggu sudah pasti datang lagi semua ini hadir. Ya, yang tidak dapat hadir lagi bertambah banyaklah yang datang, begitu dia akhirnya. Kalau kita merespon dan untuk mengakhiri firman ini kita baca Matius 7 ayat 21. Ya. Sudah ada ketemu Matius 7 ayat 21. Sudah ketemu? Oke. Ikuti ya, ikuti. Begini dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ingat. Bukan semua orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Semua kita akan mulai masuk kita sendiri sodakannya. Tuhan, tersembah dia, kita muliakan dia, darahmu ini dan begini. Ya enggak, dak sulit kamu katanya kepada kita. Kalau tak ada, dak sulit kamu dah. Nampaklah kamu jual Tuhan, Allahku, kekuatanku, perisaiku belum. Katanya kepada kita, ya belum akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Haleluya. Unang Tuhanmu hidup kita. Ya, dia sendiri yang berkata ini. Unang Tuhanmu dapat kamu Tuhan namu itu kamu masuk surga. Oh, orang berbeda. Ale molo diulah kamu dorong menirokan di dalam surga ini. Iro baru masuk. Engkau sudah melakukan kehendak Bapakku itu, baru engkau bisa masuk kerajaan Allah. Jadi kita renungkan itu, dan kita pikir karena kita itu terlibat tidak berpikir kita dengan sukacita dan sebagainya, kalau otomatis ya katanya kepada kita belum lakukanlah kehendak Allah. Kita tahu apa kehendak Allah, kita lakukan. Kita renungkanlah itu. Kalau memang mau masuk surga ya, nah itu. Tapi kalau nggak perlu masuk surga, ya apa-apa. Itu pertanyaan kepada kita, nggak mau. Kalau kau sudah cukup kau betul-betul tangan untuk muji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kau masuk surga, ingat harus kau lakukanlah kehendak Bapakku yang di surga. Yang setuju katakan haleluya. Yang mau merenungkan firman, mari ku ajak berdiri sambil kita bernyanyi memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah ketika dia sedang
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini ibadah kita bukan ibadah yang Tuhan khusus, tapi ibadah ini adalah satu perayaan yang perlu kita renungkan apa yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh Yesus, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia korbankan dirinya, Dia berikan hidupnya, Dia rela untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya, karena Dia ingin menyelamatkan